Jadi waktu itu lagi baca-baca komen di TikTok untuk balas-balesin jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terus juga lihat mentionan-mentionan gitu orang yang mention nama aku. Terus satu kali aku lihat mentionan dari dulu dia adalah apa yang namanya karyawan sih, karyawan di tempat aku dulu kerja. Namanya si A lah kita bilang. Nah, dulu si A ini adalah seorang live streamer dan kebetulan waktu itu aku kerja di satu industri skincare. Ya, industri skincare ini kan ada live streamernya juga. Jadi, live streamer itu tuh untuk ya jualan di TikTok gitu. Nah, aku lupa sih sebenarnya actually ceritanya seperti apa untuk dia. Tapi di situ dia mention ke satu TikTok yang bunyinya tuh kayak gini. Jangan lupakan atasan kamu yang percaya sama kamu dan kasih kesempatan kamu gitu. Dia bilang terus dia mention terus dia tulis thank you Dokri gitu. Terus itu aku kayak wow, berarti ada satu yang berkesan nih di hidup dia yang sudah aku lakukan gitu. Em, di situ aku berpikir kalau wah aku nggak pernah ngerasa ngelakuin apa-apa yang spesial buat dia. Aku nggak pernah ngerasa ngelakuin sesuatu yang spesifik spesifik yang tujuannya untuk mempercayai dia tidak gitu. Tapi yang justru yang aku tanamkan dari dulu adalah ketika aku dalam bekerja, dalam berpartnership, dalam apa ya, dalam berurusan dengan orang lain, yang aku lakukan adalah berusaha untuk menemukan win-win solution. Win-win solution adalah jadi dia enak, aku juga enak gitu. Itu jadi dia aku nggak kerja untuk merugikan dia atau aku dirugikan. Aku tidak melakukan prinsip itu. Prinsip aku adalah win-win solution di mana aku kerja dan dia juga kita berpartnership, kita berpartner sama-sama ada yang diuntungkan. Bahkan sama yang punya jabatannya di bawah aku gitu siapapun. Karena menurut aku tidak akan membedakan setiap orang, even dia OB pun atau tukang parkir pun akan tetap aku hargai karena aku nggak tahu mungkin nanti satu titik dia akan membutuhkan aku akan membutuhkan dia, aku juga nggak tahu. Jadi at least aku berusaha untuk berbuat baik sama semua orang sehingga impresi dia terhadap aku itu baik gitu supaya nanti sewaktu-waktu kita saling membutuhkan bisa jadi jawaban aja gitu karena tujuan pertama adalah jadi manfaat buat semua orang, jadi manfaat untuk orang lain lah, bukan buat semua orang. Susah ya kalau semua orang. Jadi kan tujuan utama aku hidup adalah untuk menjadi manfaat untuk orang lain. Nah, itulah menurut aku ketika kita punya tujuan yang baik, kadang kita juga nggak tahu itu berkesan apa di orang itu. Gitu loh. Jadi menurut aku itu yang surprisingly apa ya matters gitu. Ternyata sekena itu di hidup dia gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya seberapa sekenanya. Cuman sampai di satu titik dia lihat postingan yang tadi. Dia jadi ada video gitu. Terus ada tulisannya cuman jangan lupakan atasan kamu yang percaya sama kamu dan kasih kesempatan sama kamu gitu. Terus mungkin dia lagi lihat-lihat terus lihat video itu terus yang dia ingat adalah aku. Terus dia bilang terima kasih dok. Berarti kan ada yang sesuatu yang berkesan tentang aku di hidupnya dia gitu. Aku nggak terlalu inget, tapi balik lagi sih makanya yang seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya adalah start with why-nya itu. Why-nya adalah kenapa kamu melakukan hal itu. Berarti artinya kenapa kita melakukan hal-hal baik adalah ketika kita mau jadi manfaat buat semua orang, buat orang lain. Berarti artinya kita akan mencari cara untuk menjadi manfaat untuk orang lain. Ya salah satu caranya mungkin adalah dengan menghargai orang lain di level manapun. Aku nggak bisa memandang orang sebelah mata kecuali orang ini udah rese banget ya. Kalau misalnya udah rese tuh yang kayak udah dibaikin berkali-kali kali-kali terus keras kepala dan secara karakternya emang susah aja gitu. Ya berarti emang nggak kena circle aku akan jaga jarak di situ. Tidak, karena menurut aku lingkungan yang toksik itu sangat berpengaruh sekali buat kita secara mental, secara karakter. Pelan-pelan pasti akan ngebentuk. Lingkungan kita itu sangat ngebentuk kita. Aku
di lingkungan circle teman-teman dekat itu aku yang masuk IPA aku sendiri, yang jadi dokter tuh cuman aku. Ya maksudnya dihubungkan sama sains gitu. Sisanya adalah bisnismen, pekerja kreatif dan segala macam. Tapi karena lingkungannya udah seperti itu, ujung-ujungnya aku nyemplung juga di sana gitu. Jadinya edukasi di sosial media nggak pernah berpraktek secara langsung ya karena kan mempengaruhi secara keseluruhan. Atau mungkin jadi aku deket sama temen di Dota, lagi main Dota itu game, ya aku main setiap hari ngobrol sama dia, dia orang suka bercanda, jadi orangnya suka, jadi aku jadi suka bercanda juga gitu loh. Jadi makanya itu akan mempengaruhi sekali. Ya, yang mau disampaikan di video kalian adalah selalulah coba untuk menghargai semua orang, menghargai semua orang menjadi manfaat untuk orang lain. Karena kita nggak akan tahu seberapa besar dampak yang kita lakukan terhadap orang itu sehingga impresi kita dari dia itu sangat baik. Itu aku nggak pernah tahu. Puji Tuhan sampai sekarang aku sama rekan-rekan kerja aku yang dulu pernah kerja bareng sama aku, yang menjadi bawahan aku, semuanya berhubungan baik sampai hari ini. Nggak pernah ada rasa najis tuh bos. Menurut aku ya. Ya kalau emang di belakang itu ada kayak gitu juga ya udahlah gitu. Kayak aku kan belajar. Tapi ya poinnya itu untuk jadi orang yang membuat kesan baik aja sih gitu. Oke, aku rasa sih kayaknya nggak banyak-banyak sih, cuman itu aja. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.